Hi everyone. Yeah, welcome back to English with Mr. Marvin. Today we are discussing or we are learning about simple present perfect. Again, I want to say to you all, my students, yes, I'm good here. This time, we are still learning about tenses. One of them, simple present perfect. Okay, simple present perfect tense. Yeah, I think you have ever used simple present perfect tense, but sometimes we didn't realize that. And then sometimes the situations forces us to say simple present perfect tense. Okay, but this times I want to tell you the details about simple present perfect tense. Okay, let's go on. Okay, form. Now, this is the form of simple present perfect tense. Affirmative. Affirmative di sini maksudnya adalah kalimat positif ya. Nah, seperti kita tahu subjek ada I, you, we, they. Ya, ini dia. I, you, we, they. Nah, nanti kita tambahkan dengan kata have ya. Jadi ciri-ciri dari simple present perfect itu adalah have ya, menggunakan kata have. Kemudian ada verb 3. Loh, sebelumnya apakah yang dia maksud dengan simple present perfect ini? Kalau demikian. Nah, simple present perfect ini adalah kegiatan atau peristiwa yang dimulainya itu di masa lampau dan masih ada hubungannya di masa sekarang. Ya barangkali uh, ada sesuatu yang masih dilakukan di masa sekarang ini. Contohnya saja lah, kalau kita uh, masuk ke sebuah kursus bahasa Inggris, itu dimulainya tahun lalu. Nah, tahun ini masih belajar di kursus itu. Artinya apa? Bahwa kamu sudah uh, belajar di kursus itu selama 1 tahun. Nah pertanyaannya, apakah masih belajar di tempat itu? Iya, masih belajar. Nah itu yang dimaksud dengan simple present perfect tense. Saya ulangi, so simple present perfect tense adalah kegiatan atau peristiwa yang mulai terjadinya itu di masa lampau dan masih ada hubungannya di masa sekarang. Nah, pola utamanya seperti ini, dia nanti akan menggunakan subjek, kemudian ada verb, ada have atau has ya, ini menyatakan kata sudah ya. Kemudian ada verb 3. Nah, ini ada verb 3-nya. Nah, kata kerja itu ada bentuk pertama, bentuk kedua dan ada bentuk ketiga. Nah, ini adalah bentuk ketiganya. Ciri-cirinya bisa aja dia kata kerjanya itu ditambahkan ed atau kata kerjanya itu berubah tidak beraturan. Nah, seperti ini, write, wrote, jadi written di sini ya bentuk ketiganya. Ada I, you, we, they ini subjeknya. Have work, have written. Nah, ini have work berarti sudah bekerja, have written berarti sudah menulis. He, she, it. Dia has work, has written. Jadi menggunakan has ya untuk subjeknya yang he, she, it yang tunggal ya. Nah, kira-kira demikian. Nah, ini dia ya. Kemudian ada interrogative. Interrogative di sini kalimat bentuk pertanyaan ya. Nah, kalau tadi di sini have ya, setelah subjek ada have, kemudian kalau di interrogative dia bertanya, have-nya taruh di depan, masukkan subjeknya, kemudian work, kata kerja bentuk ketiganya. Nah, kalau ini tadi saya sudah bekerja, saya sudah menulis. Nah, kalau ini apakah kamu sudah bekerja? Apakah kamu sudah menulis? Nah, ini dia. Jadi ini menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Oke. Selanjutnya ada bentuk negatif. Negatif di sini
tentu berarti menyatakan tidak atau menyangkal, bukan ya. Nah, di sini kamu cukup menambahkan not ya setelah have-nya. Jadi kalau disingkat menjadi haven't work, haven't written. Nah, kalau dia has jadi hasn't, has not ya. Ini dia. Sebenarnya kita sudah sering menggunakan ini, cuman ya kita akan lebih detail lagi bagaimana sih cara penggunaan dari simple present perfect tense. Oke, kemudian uses, penggunanya. Apakah kegunaan dari simple present perfect tense ini? Nah, secara detailnya ini akan kita kupas ya, bagaimana sih penggunaannya dalam maksudnya kapan-kapan saja kah ini simple present perfect tense ini cocok digunakan. Now, for an actions that happened in the past but whose results are views in the present. Maksudnya gimana nih? Ini untuk kegiatan atau tindakan yang terjadi itu di masa lampau. Tetapi hasilnya itu jelas masih ada di masa sekarang. Maksudnya begini, memang dimulainya masa lampau, akan tetapi hasilnya masih kita lihat di masa sekarang itu. Contohnya seperti apa? Nah, contoh begini. Ini mobilnya awalnya kotor. Nah, kemudian dicuci. Kan gitu, judul semer lah contohnya. Nah, artinya di sini sedang mencuci nih ya. Oke. Awalnya begini, masih gini terus. Nah, hasilnya ini. Oke. Jadi sudah bersih ya, kira-kira demikian. Nah, bisa kita katakan begini, John's car is dirty. Jadi John's car is dirty. Nah, ini mobilnya ya. He washes the car. Nah, dia mencuci mobilnya gitu. Kemudian di sini he has washed the car. Ini dia. Dia sudah mencuci mobilnya. Nah, kelihatan itu di masa sekarang bahwa kita lihat ada hasilnya ya, kan gitu. Ada jelas nyata hasilnya. Kalau begini, dia mencuci tapi belum ada hasilnya, itu bukan simple present perfect yang ini ya. Ini bukan simple present perfect. Oke. Nah, ini sudah ada hasilnya. Kemudian for an action that has just finished. Nah, katanya untuk tindakan yang barusan saja selesai. Nah, ini barusan saja selesai ya. Oke, hati-hati. Ini barusan saja selesai ya. Nah, lihat sini. Nah, ini makan ini atau sarapan pagi dengan ayam. Enak banget nih. Nah, kita lihat habis ya. Artinya apa? Ini sebenarnya barusan selesai makan gitu kalau kita lihat kan gitu. Artinya bukan dia tadi makan tapi barusan saja dia selesai makan. Makanya kalau tanya kamu ngapain? Oh, saya barusan saja selesai makan gitu. Nah, begini caranya. Marge is having lunch. Yang ini yang pertama. Dia sedang makan siang. Oh, ini dia bilang makan siangnya bukan sarapan, sorry ya. Kemudian he has just had lunch. He has just had lunch. Nah, kita menggunakan kata just ini untuk menyatakan barusan saja ya. Nah, ingat has bentuk itu untuk auxiliary-nya ya, untuk present perfect. Kemudian ada had. Had di sini kan bentuk ketiga kan gitu. Bentuk ketiga dari kan gini kan, kalau mengatakan makan siang itu kan have lunch. Jadi bentuk ketiganya jadi had gitu ya. Had lunch. Oke. Nah, kalau kamu contoh nih, kalau kamu ini barusan selesai makan, terus ada yang bertanya atau ibu kamu ngapain Rini? Oh, saya barusan selesai sarapan, Bu. Itu menyatakan I have just had breakfast. Nah, gitu ya. I have just had breakfast. Nah, gitu. Next, kita lihat dulu. Ini ya time expressionsnya gini ya, ada menggunakan kata just. Oke. Nah, kemudian for an action that started in the past and hasn't finished. Jadi ada kegiatannya itu dimulai masa lampau tetapi belum juga selesai gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita lihat di sini ya. Oke. Ya, we bought the house in 2000. Kita beli rumah ini.
ya. Kita beli rumah ini tahun 2000. Nah, we still live in the neighborhood. Kami masih tinggal bertetangga, kira-kira demikian, ya kan? We have lived here for 15 years. Nah, ini 2015. Artinya apa? Dari 2000 ke 2015 itu kan itu kan 15 tahun ya. Selang waktunya. Nah, artinya apa? Bahwa kami masih tinggal di sini gitu. Artinya apa? Belum pindah, masih tetap di situ. Artinya belum selesai tinggalnya, masih tetap di situ ya maksudnya ya. Belum pergi kemana-mana pindahnya. We have lived here since 2000. Jadi bisa mengatakan cara yang kedua bisa kami sudah tinggal di sini sejak. Nah, ada kata ini for dengan since. Kalau for itu selama, berarti berapa rentang waktunya. Kalau since itu sejak. Nah, itu dimulai kapan gitu maksudnya. Jadi since 2000. Nah, itu for 15 years. Ya, selisihnya ya dari 2015 dikurang 2000 ya. Sorry, dari 2000 ke 2015 berarti selisihnya 15 tahun gitu. Jadi kalau kamu mengatakan saya sudah belajar di sekolah Metodis 5 selama 6 tahun. Nah, itu artinya kamu ya masih di situ, masih belajar gitu ya. Belum pindah kemana-mana gitu contohnya. Oke. Nah, ini dia kata untuk time expressions Anda menggunakan for. For itu artinya selama, since itu artinya sejak. Oke. Nah, yang keempat dia for experiences we haven't lived. Ini bisa aja untuk mengatakan adanya mengatakan bahwa kami belum tinggal ya gitu ya. Kita lihat contohnya saja. Nah, ini dia. Okay. Yeah. He has flown a plane but he has never tried bungee jumping. Nah, ini bungee jumping tahu kan, seperti ini dan bungee jumping. Okay. Nah, he has flown a plane but he has never tried bungee jumping. Jadi begini, dia sudah pernah terbang, maksudnya dia sudah pernah naik pesawat gitu ya, dia sudah pernah terbang menggunakan pesawat, tapi dia belum pernah mencoba itu yang seperti bungee jumping ini gitu. Jadi ada semacam kebalikannya ya gitu. Dia sudah pernah ini tapi dia yang sana belum pernah, kayak gitu. Have you ever traveled by plane? Nah, ini bentuk pertanyaan ya. Apakah kamu sudah pernah ya bepergian menggunakan pesawat? Ya, kan gitu. Have you ever traveled by plane? Gitu ya. Oke, coba ini time expressionnya menggunakan ever dengan never. Jadi ever itu pernah, ever itu pernah, never itu tidak pernah gitu. Jadi simple present perfect tense itu dia lebih tepatnya juga kita menggunakan kata ever dengan never ya. Karena itu mengatakan sudah pernah dan belum pernah ya. Oke, berikutnya for an action that happened in unspecified time. Jadi gini, ada tindakan yang terjadi di waktu yang tidak tertentu. Maksudnya gimana sih ini? Ini dia ini contohnya ya. Ya, ini lo gitu berantakan banget ya, kotor ya. Kemudian sekarang jadi bersih ya, dibersihkan ya gimana? Ya, nah ini sekarang jadi bersihkan kan gitu. Oke, kita lihat dulu. Nah, the children have tidy their room. The children have tidied their room. Nah, jadi anak-anak itu telah merapikan ruangannya. Maksudnya gimana tadi unspecified time? Kita nggak tahu mulai kapan, tapi kita lihat mereka sudah merapikan kan gitu. Nah, itu menggunakan tadi when ya, kapannya itu kita tidak tahu, tapi kita sudah bisa mengatakan ya mereka sudah merapikannya, ya mereka sudah membuka kotak itu. Kapan kita tidak tahu, tapi jelasnya the children have tidied their room ya.
Oke, ini time expressionnya tadi yang sudah, ini kesimpulannya ya. Ever, never, just, already, yet, for, since, how long, so far, lately, recently, always. Jadi ever itu pernah, never itu tidak pernah, just barusan saja, already sudah ya. Untuk ini bisa juga untuk memberikan apa ya, penekanan juga already. I have already ya. I have already submitted my assignment to my teacher. Yet itu belum. Kalau ada already berarti ada yet. Yet ini nanti untuk kita gunakan di kalimat negatif. Contoh, saya belum sarapan pagi. I have not had breakfast yet. Nah, yetnya taruh di belakang ya. Since itu artinya sejak ya, sejak. For itu selama ya. Tadi kita sudah lihat tadi ya contohnya. How long? How long itu artinya berapa lama kamu sudah tinggal di Medan ini? How long? Sudah. How long have you lived in Medan? Nah, gitu. So far. Sudah. Ya, ini maksud sejauh ini ya. Sudah sejauh ini gimana ya? So far, lately, recently, ini artinya belakangan ini, baru-baru ini kami sudah mempelajari banyak hal tentang bahasa Inggris ya. Recently, ya kan? Recently we have learned more about English. Ya. Always juga bisa selalu ya. Nah, already. Ini contohnya penggunaannya ya. Kita lihat contohnya. I have already got dressed. I have already got dressed. Saya sudah berpakaian ya. Ini kata sudah ya. Ini kata sudahnya. Kemudian I haven't done my homework yet. I haven't done my homework yet. Jadi saya sudah mengerjakan PR saya. Oh sorry, ini belum ya. Haven't ini artinya kan belum ya. Ada kata yet-nya ya. Nah itu kebalikannya ya. Oke, jadi ini has Sarah called yet? Apakah Sarah sudah menelepon nggak ya? Ya belum atau sudah ya itu ya. Apakah Sarah belum menelepon ya? Nah kira-kira demikian. Nah, have gone to, have been to. Nah, ini nanti akan kita pelajari untuk selanjutnya. Nah, itu video selanjutnya akan kita bahas tentang have gone to dengan have been to. Okay, so thank you for this time for our video. It is about simple present perfect tense. So don't forget to note this material and then find examples of each affirmative, interrogative, and negative. Okay, so I want to say thank you very much. See you. Bye bye.